Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini bagi yang lebaran besok hari Jumat, berarti ini hari terakhir ya. Biasanya Rasul keluar ketika setelah tenggelam matahari ya. Tapi bagi yang hasil ru'yah tentu kita tunggu nantinya keputusannya. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab yang ke-10, Al-Mujibu Al-Ashir. Jadi perkara yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang ke-10 adalah Al-Amru bil Ma'rufi wan Nahyu anil Munkar, yaitu beramar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini, ya, semoga Allah merahmati beliau, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Kata beliau apa? Wa huwa min sya'airil islamil azimati wa a'malihil jalilah. Wa huwa di sini kembali kepada amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan bagian daripada syiar-syiar Islam yang agung dan termasuk bagian daripada amalan yang agung juga ya. A'malihi al-jalilah. Wasimamu najatil ummah, dan puncak keselamatan umat ya. Bal min a'zami mujibati najatiha minal halak. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar ini ya, merupakan di antara perkara paling besar yang bisa menyelamatkan ya umat ini dari kebinasaan. Min a'zami mujibati najatiha, auha kembali kepada umat, minal halak dari kebinasaan. Fabiha tanhasiru al-munkirat, dengan amar ma'ruf nahi munkar ini maka hilanglah kemungkaran. Wa taksuru al-khairat, semakin banyaklah kebaikan. Wa ta'ummu al-barakat, dan keberkahan yang akan semakin banyak ya, umum, merata, semakin merata keberkahan. Wa tatanazzalu ar-rahmat, rahmat atau kasih sayang Allah akan turun bertubi-tubi ya, karena amar ma'ruf nahi munkar ini ya. Walaha minal asari fi solahil ibad, dan dia ini ya, syiar berupa amar ma'ruf nahi munkar ini memiliki pengaruh fi solahil ibad wal mujtama'at, untuk memperbaiki para hamba dan masyarakat. Ma la ya'lamuhu illa rabbul ardi was samawat ya, kebaikan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Rabb, pemelihara bumi dan langit. Wa qad takatsarat an-nususu fil hasi ala hadhihi syairah, telah banyak nas ya, dalil-dalil yang menganjurkan ya, yang menganjurkan untuk syiar ini, syiar amar ma'ruf nahi munkar ini. Wa bayani ahammiyatiha, dan menjelaskan tentang pentingnya syiar amar ma'ruf nahi munkar ini. Di antaranya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110, Ali Imran ayat 104 ya. Allah Ta'ala berfirman,
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, ya itu maksudnya khitabnya adalah umat Nabi Muhammad, merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, di mana kalian beramar ma'ruf, ya menyuruh yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Itulah sebab ya tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, inilah yang menjadi sebab umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik, ya. Bapak sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian dalam ayat yang lain masih di surah yang sama, ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian, ya, suatu umat, ya, segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Yaitu siapa? Orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan selama ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, berarti ada orang yang melakukan perbaikan. Yang dalam bahasa Arab memperbaiki itu apa Bapak Ibu? Dalam bahasa Arab islah, perbaikan. Kalau memperbaiki apa? Apa bahasa Arab? Fi'il madinya apa? Fi'il madi mudhari'nya apa? Memperbaiki. Kalau baik apa baik? Khair, kebaikan. Baik itu soleh, ya, soleh. Orang baik apa orang baik bahasa Arabnya? Soleh. Orang baik itu soleh. Kalau orang yang melakukan perbaikan disebut muslih. Nah itu ya. Fi'il madinya aslaha yuslihu muslihun. Kalau solaha yasluhu solihun. Bapak Ibu, orang soleh dengan orang muslih itu lain, berbeda. Soleh itu baik, muslih itu memperbaiki. Nah itulah mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang muslih ini luar biasa, keberadaannya itu luar biasa, betul-betul bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh bisa saja diazab oleh Allah, orang soleh bisa saja diazab oleh Allah, tapi orang muslih justru bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah coba Bapak Ibu buka ya dalam Al-Quran nih. Kalau orang soleh itu dia bisa kena azab orang soleh itu, walaupun dia soleh. Nah, misal ya kita lihat di dalam Al-Quran, ya ada yang tahu ayatnya? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Al-Anfal ayat 25. Jadi silahkan buka surah Al-Anfal ayat 25. Nah, betul sekali. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Coba, ada sudah ketemu? Coba baca tuh. Apa artinya? Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah, coba perhatikan ya. Peliharalah dirimu dari siksaan atau azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Berarti orang yang tidak zalim kena enggak? Kena. Kan tidak hanya orang zalim saja yang kena, semua bisa kena. Nah, itu. Dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras azabnya, siksaannya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya. Jadi ngeri. Orang soleh pun bisa kena. Nah, bahkan nanti dalam hadis ya, kalau kita buka misalnya kitab-kitab tafsir, di tafsir Ibnu Katsir yang banyak mengutip hadis Nabi misalnya. Ya. Jadi ada
hadis dari ya Ummu Salamah jauzun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, qalat, beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, idza zaharatil ma'asi fi ummati, jika kemaksiatan muncul di tengah-tengah umatku, ammahumullahu bi'adzabin min indihi, Allah akan meratakan azab dari sisinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ratakan azabnya. Fakultu, fakultu kata Ummu Salamah, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, amma fihim unasun salihun, ada kata amma fihim unasun salihun, bukankah di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang soleh? Bala, kata Rasul, betul. Fakaifa yasna'u ulaika, nah bagaimana mereka, ya, apa yang mereka lakukan? Lalu apa kata Nabi? Yusibuhum ma asoban nas, orang soleh pun akan terkena azab itu sebagaimana yang menimpa manusia. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, itu kalau hanya sekedar soleh tapi tidak memperbaiki. Nah, kenapa? Karena fihim rajulun a'azzu minhum wa amna'u la yughayyirun. Ada memang di tengah mereka orang yang mulia, nah tapi mereka tidak menghentikan kemaksiatan itu, illa ammahumullahu biiqabin au asobahumul iqab, kecuali Allah akan meratakan azabnya atau Allah akan menimpakan kepada mereka azab. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini Bapak Ibu, karena apa? Orang soleh tersebut tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya kena gitu. Tapi kalau orang muslih yang melakukan perbaikan itu justru bisa mencegah azab Allah Ta'ala. Dalam surah Hud jadi ada ayat berbunyi, makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dalam surah Hud ayat berapa itu? Nah, Bapak Ibu bisa buka misalnya dalam surah Hud ayat 117 tuh ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Nah, artinya apa? Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu walaupun mungkin perlu kata muslih itu melakukan perbaikan. Nah, bukan hanya sekedar berbuat baik. Kata muslih itu kan dari kata aslaha. Jadi dia fi'il sulasi mazid ada tambahan hamzah di depannya. Aslinya memang dari kata salaha. Jadi ditambahi hamzah di depannya, jadi fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Fi'il yang tadinya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Maka isim fa'ilnya muslih. Jadi muslih itu artinya yang melakukan perbaikan. Nah, jadi wa makana rabbuka liyuhlikal qura, dan tidaklah Tuhanmu itu akan membinasakan, menghancurkan suatu negeri bizulmin dengan zalim, wa ahluha, sementara penduduk negeri tersebut muslihun, ada yang melakukan perbaikan, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar Bapak Ibu. Nah, itu dahsyatnya kalau ada orang beramar ma'ruf nahi mungkar di satu negeri. Jadi kalau orang terdiam semua melihat kemungkaran, habis. Itu bisa dihabisi oleh Allah Ta'ala. Dan semua kena gitu. Kalau orang-orang diem gitu ya. Baik. Lalu dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah Ta'ala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Jadi orang mukmin laki-laki perempuan itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka itu beramar ma'ruf dan bernahi
mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin, Bapak sekalian. Dan kata mukmin sendiri kalau kita analisa dari sisi bahasa ya. Kata mukmin itu kan isim fa'il ya. Isim fa'il dari kata amana yu'minu. Nah, itu juga sama fi'ilnya fi'il muta'addi, kata kerja yang butuh objek sebenarnya. Kata mukmin itu dari kata amana yu'minu. Asalnya dari kata amina ya'manu. Apa amina ya'manu itu? Aman. Aman, kata aman, kata kerja aman itu butuh objek atau tidak? Tidak, aman. Ana aminun, ya saya aman. Tapi kalau amana yu'minu berarti mengamankan. Itu dari konsekuensi bahasanya ya, dia dari sisi bahasa. Kata amana yu'minu itu artinya dia ya adalah orang yang berusaha untuk mengamankan. Nah, maka orang mukmin itu adalah orang yang membuat orang lain itu merasa aman, nyaman. Maka dalam hadis Nabi bilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu, kan itu. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia ya memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Ya, tetangganya itu kalau dekat orang mukmin aman. Tamu itu kalau bertamu pada orang mukmin dia merasa aman, nyaman karena diperintah untuk dimuliakan ya. Nah, itu konsekuensi bahasa dari kata mukmin. Maka orang mukmin itu pasti ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar misalnya. Kemudian dalam surah Al-Hajj, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkari walillahi aqibatul umur. Nah, jadi ada orang-orang yang apabila kami berikan ya makannakum ya kekokohannya di atas muka bumi, diberikan kedudukan di atas muka bumi, aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa atuz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar, beramar ma'ruf dan bernahi munkar, walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, itu. Jadi ada orang-orang yang apabila Allah berikan kedudukan di atas muka bumi, mereka seperti yang digambarkan dalam ayat ini. Mereka betul-betul menggunakan kedudukannya untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu. Lalu pada paragraf berikutnya disebutkan wa mimma yadullu annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari min mujibatin najati was salamah. Dan di antara yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah merupakan ya perkara yang bisa menyelamatkan adalah ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, falamma nasu ma dzukkiru bihi, ya, ketika orang-orang lupa ya apa yang ya mereka yang diingatkan, ya peringatan yang diberikan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna anisu, maka kami selamatkan. Nah, ini poinnya di sini, anjainal ladzina yanhauna anisu'i, maka kami selamatkan orang-orang yang ya mencegah orang lain dari berbuat buruk, dari berbuat jahat. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabim ba'is, dan akan kami azab orang-orang yang zalim ya, dari mereka dengan azab yang membuat mereka ya putus asa sekalian ya. Bima kanu yafsukun, disebabkan karena kefasikan mereka. Al-A'raf ayat 165. Nah, ini Bapak Ibu ya,
Jadi ada kalimat wa anjayna, kami selamatkan. Nah, ini najat ya. Jadi kalau ingin selamat ya harus beramar ma'ruf nahi munkar. Yanju ya naja yanju, fi'il mudhari' dari kata naja. Nah, sementara dalam hadis Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nah, kata Nabi apa? Masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha. Jadi perumpamaan orang yang menegakkan ya batas-batas ya ketetapan Allah, hukum-hukum Allah dengan orang-orang yang melanggar hukum Allah itu kama sali kaumin ya, seperti suatu kaum yang istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Nah, seperti orang yang diundi ketika mereka naik perahu, lalu sebagian mereka mendapatkan undian menempati bagian atas, wa ba'duhum asfalaha. Sebagian ketika setelah diundi dapat di bagian bawah. Jadi ada dua golongan. Fakana alladhi fi asfaliha, kata Nabi, idza istaqau minal ma'i marru ala man fawqahum. Dan orang-orang yang ada di bagian bawah perahu itu apabila mereka mau mencari air, mereka harus berjalan ke atas kan? Ya atau tidak? Ya, kan di atas bebas gitu ngambil. Lalu mereka faqalu, mereka bilang, "Lau anna kharaqna ya fi nasibina kharqan lam nu'zi man fawqana." Jadi seandainya kita, nih orang yang di bawah ini ngobrol lah ceritanya. Seandainya kita lubangi saja, ya lubangi ini dinding perahu ini kita lubangi, nah supaya kita gampang itu dapat air, ya. Ya kita lubangi sedikit saja. Kan kita nggak perlu nyakitin orang di atas, loh, nggak usah melangkahi mereka. Nah, itu rencananya begitu. Fa iyatrukuhum wa ma aradu. Seandainya orang-orang di atas itu membiarkan mereka yang mau melubangi perahu tersebut, nah apa yang mereka inginkan dibiarkan, halaku jami'an, maka semua akan binasa. Betul atau tidak? Iya. Tenggelam semua. Iya kan? Kalau yang atas tidak peduli, dibiarkan saja ben raupo-opo. Yang penting kan mereka enggak merepotkan kita gitu ya, enggak ke atas. Biarin. Nah, dibiarkan. Maka halaku jami'an. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau mereka hentikan ya, dengan tangan mereka kemungkaran yang akan dilakukan dihentikan, najau, mereka akan selamat, wa najau jami'an, dan semua akan juga selamat. Nah itu Bapak Ibu. Nah itulah perumpamaan luar biasa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa kita ini harus peduli dengan lingkungan. Ketika ada kemungkaran di tengah-tengah kampung kita, itu jangan dibiarkan. Ketika ada kemungkaran di negeri kita, jangan dibiarkan, harus dihentikannya. Itu. Maka fala yazalun nasu bi khairin madama fihim man yu'na bi hadhihi syairah. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama di tengah-tengah mereka, madama fihim, selama di tengah-tengah mereka, man yu'na bi hadhihi syairah, yang memperhatikan syiar ini, syiar amar ma'ruf nahi munkar ini. Fa amma idza takhallan nasu anha fa innal khatara azim. Sementara Bapak Ibu, kalau orang-orang membiarkan kemungkaran itu, atau maaf, kalau jika orang melepaskan diri dari syiar ini, syiar amar ma'ruf nahi munkar ini, fa inna al khatar azim, maka sesungguhnya bahayanya sangat besar. Wal uqubatu jasimah, dan akibatnya itu jasimah, itu khatirah, sangat bahaya, ya, besar bahayanya. Itu kata Syekh Abdul Razak Al-Badar. Nah, lalu beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa idza ra'au al-munkar." Sesungguhnya manusia itu
apabila mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, dan mereka tidak menghentikan kemungkaran itu, ausyaka'an ya ummahumullahu biiqabihi, maka hampir-hampir saja Allah akan meratakan dengan azabnya, ya, akan menimpakan mereka secara merata dengan azabnya. Itu hadis akhrajahu Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Nah, oleh karenanya Bapak sekalian, falyahrisil muslimu ala qiyamihi bihadhihi syairatil azimah. Hendaklah seorang muslim itu semangat, ya, untuk menegakkan syiar yang agung ini. Yaitu apa tadi? Amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Wal yakun shadiqan fi hama Allahi azza wajal. Nah, hendaklah dia percaya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ini, dengan adanya pertolongan dari Allah. Percaya saya Allah, nanti Allah ada pertolongan dari Allah. Mulaziman nahja ahlal ahlil haqqi wal hidayati fi dzalika. Dengan senantiasa, ya, mengikuti manhaj atau jalan, ya, ahlul haq wal hidayah, orang-orang yang berada di atas kebenaran dan yang mendapatkan petunjuk dalam hal ini. Oleh karenanya ada seorang sahabat yang mulia namanya Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika beliau ketika beliau melihat ada suatu kaum min khiyari ulama'i ahlil Basrah, ya, melihat suatu kaum dari ulama, ya, ahli Basrah. Basrah itu di Irak, dari ulama-ulama terbaik, ya, yang berasal dari Irak. Yadhkurunal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari fi hadisihim. Mereka, ya, sedang membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada ulama-ulama Basrah kumpul. Mereka bahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu dilihat oleh sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Lam ara kal yaumi qattu qauman ahaqqa bin najati in kanu shadiqin. Aku, ya, tidak pernah melihat seperti hari ini sama sekali, ya, satu kaum yang lebih berhak, ya, yang paling berhak untuk mendapatkan keselamatan, ya, seperti mereka ini, jika memang mereka betul, ya, betul-betul jujur, ya, dalam pembicaraan mereka yang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Artinya apa? Artinya jaminannya keselamatan kalau orang mereka senantiasa, ya, berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian waliyahdzaril muslimu fi hadzal babi min masaliki ahli dhalal wa taraiki ahli batil. Nah, hendaklah seorang muslim hati-hati dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar ini, nah, dari menempuh jalan orang-orang yang sesat, jalan orang-orang batil. Fala budda min muraati dawabiti hadhihi syairatil qawimah. Hendaklah, nah, kita ini memperhatikan, seorang muslim yang perhatikan, ya, dawabit. Dawabit itu, ya, batasan-batasan syiar ini, syiar yang lurus ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya. Wa adabiha al mubarakah, memperhatikan adab-adabnya yang penuh keberkahan. Wa qawaidiha ar-rasinah, dan kaidah-kaidahnya yang sempurna. Rasinah itu kamilah. Al-mustamadah min kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil dari kitab Allah dan sunnah nabinya. Nah, fa innaha idza uqimat ala wifqi hadhihi al-qawaid wa dawabit tahaqqaqa as-salahu al-khairu wal falah. Sesungguhnya, jika syiar ini ditegakkan, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, batasan-batasan benar, maksudnya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ini diperhatikan kaidahnya, perhatikan, ya, batasan-batasannya, maka, ya, as-shalah, perbaikan, wal khair, kebaikan, wal falah akan wujud, ya, akan terjadi. Itu sekalian. Nah, wa amma idza nuhiya bihadhihi syairah
manhan yukhalifu qawaid asy-syari'ati. Tapi jika syiar ini dilakukan menyelisihi kaidah syariah wa dawabitoha al-maklumah dan batasan-batasan yang sudah maklum, fa innaha tatahawwalu ila nau'in minal idrar. Sesungguhnya dia bisa berubah ya kepada ya, mendatangkan bahaya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar kaidahnya tidak tidak diperhatikan ya, batasan-batasannya tidak diperhatikan, justru yang datang itu adalah malah madarat ya, bahaya bil mujtama'atil muslimah ya, untuk masyarakat muslim. Fayahtallu al-amnu, maka keamanan jadi hilang. Watasyi'ul fawdha ya, jadi kemungkaran akan tersebar. Watun tahabul amwal ya, harta akan ya, jadi dirampas ya di mana-mana. Watus pakuddima, darah akan tertumpah. Watun tahakul hurumat, kehormatan akan ya, diinjak-injak, akan hancur. Ila ghairi dzalika min anwa'il mafasidi wal madar, dan ya yang semisal dengan itu ya, kerusakan-kerusakan lainnya dan bahaya-bahaya lain, allati qad yatasabbabu biha man la fahmalahu ala ilma bi qawaidi syariah, yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak paham, tidak punya pemahaman ya, orang-orang yang tidak punya ilmu tentang kaidah-kaidah syariah dan usul-usul syariah. Nah, itu disebabkan itu. Fayanji ala nafsihi wa ala ummatihi. Nah, kalau dia memperhatikan ini, maka dia akan selamat, nah, juga akan menyelamatkan umatnya. Itu. Nah, ini bisa lihat. Lalu fa inda masa'ala qaumun Huzaifah ibn al-Yaman. Ketika suatu kaum bertanya kepada seorang sahabat Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, wa qalu lahu, mereka bertanya ya kepada Huzaifah, ala na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari? Tidakkah kita ya beramar ma'ruf bernahi mungkar? Qal innahu lahasanun, ya sesungguhnya ini adalah baik katanya. Walakin laisa minas sunnati an tarfa'a as-sayfa ala imamika, tapi bukanlah bagian daripada sunnah engkau angkat pedangmu ya, engkau huruskan pedangmu kepada pemimpinmu. Nah, jadi Bapak Ibu, konteksnya begini. Jadi ada orang-orang ceritanya melihat kemungkaran seorang pemimpin ya, melihat kemungkaran seorang pemimpin. Lalu kan ini mungkar nih ya, kita harus ingkari. Tapi dengan cara apa? Kalau bahasa sekarang mungkin akan diturunkan gitulah kira-kira. Nah, akan melakukan apa? Kudeta lah kira-kira. Karena ini telah melakukan kemungkaran nih si pemimpin ini. Nah, itulah yang ya, dilakukan oleh orang-orang di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Jadi ada tuduhan atas provokasi orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi ya, orang-orang munafik ya, bahwa Utsman ini harus digulingkan gitu ya. Nah, maka mereka melakukan ya, seperti demonstrasi lah kira-kira, yang akan mengkudeta Utsman bin Affan, menggulingkan Utsman bin Affan, bahkan sampai tertumpah darahnya dan beliau syahid ya. Nah, itu tujuannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar katanya. Karena berdasarkan provokasi dari orang-orang munafik, Utsman telah melakukan nepotisme gitu ya. Jadi telah mengangkat para pejabat negara dari kalangan keluarganya. Nah, ini sebuah kemungkaran. Akhirnya ini harus digulingkan. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Nah, apakah ada kemaslahatan setelah Utsman digulingkan? Ternyata tidak. Peperangan terus terjadi, darah kaum muslimin ya, tertumpah, banyak yang gugur. Terjadi perang Jamal antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang meninggal banyak. Terjadi perang Siffin. Bahkan Ali sendiri akhirnya
dibunuh, muncul Khawarij, muncul Syiah, Rafidhah dan seterusnya. Jadi itu ya. Bukan bagian, memang mengingkari kemungkaran harus. Seorang pemimpin yang mungkar harus diingkari kemungkarannya. Ya, harus disuruh untuk berbuat baik, tapi jangan sampai mengkudeta, jangan sampai ya, mengangkat pedang untuk menjatuhkan seorang pemimpin. Makanya Hudzaifah bilang, amar ma'ruf itu baik, nahi mungkar itu baik. Walakin laisa minas sunnati an tarfa as-sayfa ala imamik. Tapi bukan bagian dari sunnah engkau hunuskan pedangmu kepada pemimpinmu itu. Ya, ini dikeluarkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Kemudian di paragraf terakhir Bapak Ibu sebagai penutup, wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, anna sa'ilan sa'alahu an rajulin akhadha ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nah, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hanifah ya, untuk mengambil tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tandamma ilaihi nafarun minan nas wa kharaja 'alal jama'ati. Lalu bergabunglah orang-orang ya, kepada orang ini yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa kharaja 'ala jama'atin, dan mereka keluar ya bersama-sama itu ya. Su'ila an amalihi hadza. Lalu Abu Hanifah ditanya tentang perbuatan ini. Mereka kumpul bareng-bareng mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini gimana gitu ya. Ini boleh tidak ayasihu? Boleh enggak seperti ini? Olah Abu Hanifah, lah, enggak, ini enggak benar. Kumpul bareng-bareng gitu ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar katanya. Nah, faqilahu alam ya'murillahu azza wa jalla wa rasuluhu bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa huwa fardhatun wajibah. Bukankah Allah dan Rasulnya telah menyuruh untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bukankah ini suatu kewajiban? Qala kadzalik, iya betul demikian. Walakin akan tetapi ma yufsiduna aksar mimma yuslihun ya, min sabqid dima'i wastihlalil haram. Tetapi ya, sesuatu yang bisa ya menimbulkan kerusakan lebih banyak daripada menimbulkan kemaslahatan ya, seperti apa misalnya menumpahkan darah, menghalalkan yang haram, ya ini tentu tidak boleh. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi kan kalau terjadi kekacauan, wah, itu orang kan akan beringas kan, dia melakukan apa saja, betul atau tidak? Mungkin siapa saja yang menghalangi mereka akan dibunuh. Mungkin terjadi penjarahan, dibakar sana sini dan seterusnya. Maka jangan ya keluar bareng-bareng gitu ya untuk tadi melakukan amar ma'ruf terhadap pemimpin misalnya. Nah, itu caranya tidak seperti demikian. Nah, ini nasihat penting dari Abu Hanifah ya kepada orang-orang yang waktu itu mereka mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kezaliman yang mereka lihat dengan cara tadi berkumpul bareng-bareng ya. Mungkin tadi pemimpin yang mungkar itu mau diingkari oleh mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah ya ini bagian terakhir dari kitab kita, alhamdulillah sudah rampung kita ya. Nah, lalu sebagai penutup, nah, Syekh Abdul Razak mengutip ya, satu cerita ada seorang laki-laki berkirim surat ya, teman dari Sufyan Ats-Tsauri meminta dinasihati secara ringkas. Lalu Sufyan Ats-Tsauri ya, beliau menulis surat, afanallahu wa iyyaka minasu'i kullihi ya akhi, semoga Allah memaafkan kami dan kamu dari keburukan seluruhnya wahai saudaraku. Inna dunya ghamuha la yafna, sesungguhnya dunia itu kedukaannya tidak pernah hilang. Wa farhuha la yadum, kebahagiaannya tidak pernah kekal. Wa fikruha la yang qadi, memikirkannya tidak pernah habis-habisnya ya. Fa'mal li nafsika,
maka beramallah untuk keselamatan dirimu hatta tanjua, sampai engkau selamat. Wala tatawana fataqoba wassalam. Nah, maka jangan tatawan, jangan abai ya. Nah, nanti kamu akan fataqoba wassalam. Kira-kira kamu akan binasa, maka wassalam, yaitu ringkas. Lalu qala Muhammad bin Samak berkata, himmatul akil fin najat wal harab wa himmatul ahmak bil lahwi wat tarab. Ya. Keinginan orang berakal itu adalah selamat. Wal harab itu lari dari azab Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wa himmatul ahmak, sementara keinginan terbesar orang bodoh itu bil lahwi wat tarab, ya, yaitu dalam bermain-main saja. Jadi itulah bersenang-senang bermain-main, ya, itu orang bodoh ya, keinginan terbesarnya. Orang berakal itu dia ingin selamat, maksud ingin lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nasihat dari Muhammad ibnu As-Samak ya. Wa nas'alullaha tamama ni'matihi bil fauzi bil jannati wan najati minan nar. Kita memohon kepada Allah ya, nikmatnya yang sempurna dengan kemenangan mendapatkan surga dan keselamatan dari siksa api neraka. Wa an yusabbita qulubana ala dinihi, dan semoga Allah mengokohkan hati kita ada di atas agamanya. Innahu qaribum mujib, sesungguhnya Allah itu maha dekat dan maha menjawab. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada hambanya dan rasulnya Nabi kita Muhammad dan sallallahu, dan kepada keluarga, juga kepada umat dan sahabatnya seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, inilah kita ya sudah alhamdulillah merampungkan ngaji kitab apa? Asrun mujibatun lin najat. Jadi saya kira ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya, hafizhu taala, ya, keberkahan yang luas, ya, panjang usia dalam taat kepada Allah taala, dan ilmunya bermanfaat untuk ya kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Selebihnya barangkali sebelum ditutup ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan kalau ada. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar ini ya bagikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Walaupun betul tadi nahyu mungkar itu resikonya lebih besar daripada amar ma'ruf ya. Daripada amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf kan kita tinggal menyampaikan yang baik, lakukan ini, lakukan itu, dan seterusnya kan. Ketika ada orang melakukan kemungkaran, nah kita biarkan misalnya, nah ini tadi bahaya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu gandengan sebenarnya. Ada memang sebagian orang yang udah tidak perlu nahi mungkar, yang penting amar ma'ruf gitu ya. Yang penting amar ma'ruf, nanti kemungkaran akan hilang dengan sendirinya. Ada tuh prinsip yang mengatakan seperti itu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kira-kira prinsip itu benar atau tidak? Tidak. Karena dua-duanya harus dilakukan. Tapi betul memang perlu memperhatikan tadi, akan ada kaidahnya, ada dawabitnya. Jika kita melakukan nahi mungkar lalu kemudian bisa menimbulkan madorot yang lebih besar, dilakukan atau tidak? Tidak. Karena kita harus mengambil mana yang lebih maslahah gitu.
Ya, jangan sampai dengan kita bernahi mungkar lalu justru menimbulkan bahaya yang lebih besar, mafsadat a'zam. Itu jangan. Nah, itu kaidahnya itu ya. Tapi kalau kita bisa, jangan ditinggalkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang agung, orang alim. Secara fisik, Abdullah bin Mas'ud ini secara fisik orangnya kurus, Pak. Kurus orangnya. Sampai-sampai sahabat itu ketika Abdullah bin Mas'ud berjalan, ada angin kencang itu hampir terjatuh. Saking kurusnya. Ya. Ya kira-kira seperti itulah. Ya, ketawalah para sahabat. Nabi tanya, "Kalian tertawa dari apa?" Nah, mereka bilang, "Itu Abdullah bin Mas'ud itu kena angin hampir terjatuh." Nah, ketahuilah kata Rasul, nah, beliau ini kalau ditimbang kelak nanti ditimbangan Allah Ta'ala, nah niscaya dia ini kebaikannya lebih berat daripada orang yang gemuk ya. Nah itu. Jadi ini orang luar biasa. Nah, meskipun kurus, tapi ini pemberani dalam melakukan nahi mungkar. Gitu. Diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir ya. Nah, beliau cerita tentang Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi pernah suatu ketika beliau melewati orang-orang yang sedang minum khamr. Minum khamr, kumpul gitu orang-orang. Ini kemungkaran bukan? Kemungkaran. Didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Apa? Diusak asik. Dihancurin itu botol-botol khamr itu. Enggak takut. Nah, sampai kepalanya itu bengong dia. Loh, ini orang kurus kok berani sekali gitu ya. Ya, dihabisin itu khamr-khamr yang masih ada itu. Habis itu udah, beliau pergi tinggalkan. Nah, akhirnya si pimpinan para pelaku maksiat ini tanya, "Itu siapa?" "Itu sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Mas'ud. Rumahnya di mana?" Nah, akhirnya mau didatangi rumahnya. Orang mungkin udah takut aja, wah ini bahaya nih. Ya, kesalian. Tapi ketika ya datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menyambut kedatangan orang ini, pimpinan si yang suka minum khamar ini dengan ya senyum, ya bahkan disambut dengan hangat. Nah, itu beliau menyambut bahwa orang ini dalam keyakinan Abdullah bin Mas'ud mau bertaubat, dan ternyata betul gitu. Si pimpinan ini akhirnya ketika ketemu dia bertaubat dari kemaksiatannya itu yang suka minum khamar bersama-sama. Nah, ini artinya Abdullah bin Mas'ud paham betul nahi mungkarnya ini tidak akan menimbulkan madarat yang lebih besar, maka dilakukan. Itu. Jadi itu kaidahnya Bapak Ibu. Jika kita mau bernahi mungkar dan kita bisa ukur gitu ya. Bisa ukur ini ya gimana ini madaratnya ya. Kalau memang menimbulkan bahaya yang lebih besar, yaitu jangan dulu ditahan. Yaitu. Tapi yang jelas jangan meninggalkan nahi mungkar. Karena tadi dalam ayat-ayat yang kita kutip kan semua ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada Pak, orang-orang Yahudi itu dibinasakan oleh Allah itu karena apa? Coba buka surah Al-Maidah ayat 79. Ini ketika nahi mungkar ditinggalkan itu ngeri itu. Nah, coba surah Al-Maidah ayat 79. Nah, dilaknat itu ya, ayat 78-nya itu lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Nah, maaf, Bani Israil bukan Yahudi. Min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, coba. Terus kanu la yatanahawna am munkarin gitu ya. Fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Coba baca artinya. Pak Helmi, padahal yang dari ayat 78 sampai 79. Artinya orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam.
Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Karena mereka durhaka, ya, melakukan kemaksiatan dan melampaui batas. Terus mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang telah mereka perbuat. Nah, itu dilaknat tuh. Sebabnya apa? La yatanahawna an mungkarin fa'aluhu. Itu Bapak Ibu. Ketika nahi mungkar ditinggalkan, ya rusak. Itu. Maka keliru tadi kalau hanya dia udah nahi mungkar nggak perlu, yang penting amar ma'ruf. Dua-duanya harus gitu. Nah, cuman tadi perhatikan ya, kita harus memperhatikan kaidahnya, batasan-batasannya supaya tadi jangan sampai menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Jadi itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Gimana? Saya tanya sedikit. Ya, silakan. Apa sudah dibahas sebelumnya? Jadi yang membendung azab Allah itu menahannya itu bisa dengan istighfar. Jadi seperti hadis qudsi ini semuanya saja ya, sahabat. Sesungguhnya aku Allah itu sudah gergetan ingin mengadab penduduk bumi. Tapi setelah kita lihat penduduk bumi itu beristighfar di waktu sahur, insyaallah saya tahan. Iya. Iya. Itu di kitab itu kayak belum ketemu ya? Ada. Sudah. Di kitab ini ada di bab yang ke-7. Bab 7 bisa Bapak Ibu buka dalam surah Al-Anfal ayat 33 halaman 36. Istighfar ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka itu senantiasa beristighfar. Jadi istighfar memang salah satu yang bisa menyelamatkan. Sudah dibahas waktu itu antum tidak hadir ya. Ya. Ya, santri kalong ya. Oh enggak. Kan antum tadi tanya udah dibahas belum? Udah dibahas. Baik Bapak Ibu. Nah, cukup dulu ya. Ini sudah jam 5:12. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya selama kebersamaan kita ngaji kitab Asrun Mujibat, ya Mujibatul Najat ini banyak kesalahan ya dari kami. Nah, atau ada ungkapan-ungkapan yang barangkali kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, baik, mari Bapak Ibu kita akhiri kajian kita ya di akhir kajian i'tikaf ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.